waktunya untuk tugas saya, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Yang mana budaya positif ini kita sudah buka di PMM, bahkan malah rekomendasi kalau tidak salah waktu itu kita mengambil RHK atau kita mengambil masalah apa ya, kemudian masuk si budaya positif itu di PMM kita. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi apa sih budaya positif itu. Sebelum kita melanjutkan, coba sebentar saja 30 detik kita senyum dan memandang temannya, atau malah tambah senyum lagi. Lupakan, artinya lupakan apa yang masalah kita di sini. Di sini banyak Bapak Ibu. Nah, sekarang sambil lihat temannya, senyumnya temannya tambah kita jadi senyum atau tambah kita jadi menang. Ya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti dari budaya positif. Itu ada 6 komponen. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Sudah tidak asing ya Bapak Ibu tentang komponen-komponen budaya positif ini, karena beberapa bahkan hampir dari semua komponen itu telah kita jalankan. Ya, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan pada anak itu apa sih kira-kira Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan pada anak itu ada apa saja? Ramah, peduli, sopan, apa lagi? Jujur, apa Bu? Tanggung jawab. Nah, itu masuk dari nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang ada di dalam disiplin positif itu. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Kalau kita tahu, mungkin kita menghukum anak itu untuk efek jerah atau lainnya. Nah, di sini nanti kita akan kupas satu persatu. Untuk disiplin positif ini akan berkaitan dengan nilai kebajikan tadi, berkaitan dengan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui, yaitu ada 6 dimensi: beriman bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, mandiri, berbinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini juga disebut dari kita mengambil akar masalah yang tadi Pak Faiz ya Bapak Ibu untuk PRO tadi. Di sini ada bernalar kritisnya, ada kreatifnya, bergotong royong seperti yang Bapak Ibu sebutkan. Peduli itu masuk ke mana nih? Kebinekaan global kah? Masuk ke gotong royong kah atau mana? Sebenarnya itu sudah masuk ke 6 dimensi ini tadi. Hanya saja mungkin menurut kita itu jujur, itu peduli, kemudian itu tanggung jawab. Sebenarnya sudah ada di dalam profil pelajar Pancasila. Ya, motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya ini, kalau kita tahu motivasi itu sendiri adalah sesuatu apa Bapak Ibu? Motivasi yang mendorong kita berbuat apa gitu kan ya. Nah, untuk motivasi perilaku manusia ini ada 3. Sebelum ke murid, sebenarnya kita sendiri motivasi kita untuk berangkat sekolah, motivasi kita guru untuk datang ke sekolah itu apa? Apakah kita untuk menghindari ketidaknyamanan, terus-terusan disindir kepala sekolah, akhirnya kita ibaratnya setiap hari
masih motivasi eksternal ya, yang dari luar, artinya belum dari diri sendiri. Yang kedua juga begitu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang kita malah mengiming-imingi anak, artinya ayo siapa yang berangkat duluan, ibu kasih pensil, atau yang bisa maju ibu kasih bintang, atau seperti itu. Nah, ini masih ke dalam motivasi eksternal. Dan yang ketiga, ini motivasi internalnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Seperti kita berangkat sekolah niatnya untuk mengajar. Kalau kita menghargai diri sendiri, otomatis setiap pagi kita tidak disuruh atau tidak apapun, kita sudah melaksanakan tugas kita sendiri. Bahkan sebelum pelajaran anak dimulai, kita sudah datang lebih awal. Itu artinya motivasi intrinsik dari diri kita sendiri. Begitu juga anak Bapak Ibu. Yang selanjutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Atau Ibu kecewa sama kamu? Kemarin sudah mulai rajin, kok sekarang begitu lagi? Pernah tidak Bapak Ibu kita begitu? Nah, artinya itu di posisi membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, terkadang ayolah nak, diambil bantu ibu, gitu kan? Berarti itu pada posisi teman. Atau posisi pengontrol, yaitu apa peraturannya. Misal anak itu salah menggunakan sepatu, aturan kita sepatu itu hitam misalkan. Anak itu pakai sepatu putih, yo harus pakai sepatu putih. Nah, ini salah betul nih. Atau seperti pemantau kita ada di situ. Kemudian ada lagi yang kelima, yaitu posisi kita sebagai manajer. Di mana posisi manajer itu yang paling disarankan Bapak Ibu. Artinya ini untuk menguatkan pribadi beserta didik. Apa yang kita yakini, apa yang sudah diyakini mereka, kita kuatkan lagi. Di posisi kontrol restitusi, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ada pendekatannya. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jika anak itu ada masalah, nah kita sebagai manajer nih, kita tanyai murid itu apa faktornya, kemudian kesepakatan kelas apa yang mereka langgar, kemudian kita kuatkan mereka itu ada harus dikuatkannya di mana. Mungkin sebagai seorang guru kita tidak bosan-bosan selalu mengingatkan, karena memang anak itu tidak langsung berubah dengan apa yang kita katakan, artinya masih berproses, itu masih lama. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta sekolah atau keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Sudah. Alhamdulillah, setiap kelas kita sudah ada kesepakatan, alhamdulillah, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Di mana kesepakatan itu mungkin awalnya kita buat bentuk sama murid, kemudian hanya tertulis saja, atau sekarang mulai diyakinkan? Sudah mulai dilaksanakan, sudah mulai anak itu meyakini apa yang sudah menjadi kesepakatan mereka dengan gurunya. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Sudah dibuat. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di
dalam kebutuhan dasar manusia itu anak itu unik. Kok anak ya? Kita saja mungkin ada kebutuhan dasar ya. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima yang kedua, yang ketiga penguasaan, yang selanjutnya kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Mungkin anak itu melakukan sesuatu ada kebutuhan dasarnya, seperti kasus yang barusan di kelas 5 dan kelas 4 itu, mungkin rasanya dia itu kebebasan. Artinya ketika istirahat, anak-anak itu bisa bebas apapun yang dia inginkan. Ternyata itu kurang baik. Artinya kebebasan yang dia gunakan ternyata agak lewat jalur nih, gitu. Itu sebenarnya kalau kita tanyai anak-anak itu apa sih kebutuhan dasarnya, pasti di situ ada beberapa kebutuhan yang mereka belum dapat. Artinya gini. Nah, contohnya begini, ada kasus Bapak Ibu. Ibu Zulaikha guru wali kelas 3 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Mohon maaf, itu Tommy ya. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy? Tommy itu gak bawa bekal. Nah, lapar kata ibu. Tommy itu lapar. Berarti kebutuhan apa yang si Tommy itu ingin penuhi ibu? Berarti bertahan hidup ya. Berarti ya dari kasus itu tadi, alasan pertama Tommy itu ia lapar karena orang tuanya itu tidak membawakan bekal. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Tommy yaitu kebutuhan bertahan hidup. Maka makan makanan terlebih temannya. Ada lagi alasan Tommy, mereka karena dia merasa senang temannya jadi perhatian dia ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan guru memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah itu menurut dia kebutuhan dasarnya yang disayangi sama orang tua lebih. Nah, sebenarnya ada faktor-faktor itu. Dan yang ketiga, alasan Tommy berikutnya yaitu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginan dia. Maka sebetulnya Tommy itu berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kekuasaan. Nah, pasti kalau kita tanyakan kembali anak itu berbuat apa dan faktornya apa, pasti ada 5 kebutuhan dasar itu yang ada pada diri. Dia punya alasan Bapak Ibu. Mungkin kan kita saja, kamu itu nakal, kamu itu begini. Sebenarnya kalau kita pelan-pelan tetap dia itu punya alasan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya yang belum terpenuhi itu tadi. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Adakah Bapak Ibu kemarin sudah membuka PNN yang tentang restitusi? Belum. Disiplin positif ya. Di situ restitusinya masuk ke disiplin positif atau ke diri sendiri? Masih ke disiplin positif kan ya. Berarti posisi kontrol yang berikutnya yaitu restitusi. Nah, dalam posisi kontrol restitusinya ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Adakah Bapak Ibu sekarang di posisi kontrol nomor 1 sebagai penghukum? Ya, saya sendiri masih terkadang di kelas masih campur kata Bu Elis. Ada pemangkunya, ada sebagai temannya, ada posisi sebagai pemantaunya, bahkan sudah di posisi jadi kerjaan kita. Iya, sebagai manajer. Ya, begitu. Mungkin kadang kita pas di posisi begitu kita sebagai teman. Kemudian pas di posisi yang lainnya kita sudah mulai jadi sebagai manajer. Nah, artinya di 5 posisi kontrol ini ternyata kita refleksi kembali Bapak Ibu, yaitu sebagai penghukum. Biasanya kita menghargai, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir anak. Betul benar saja Bu. Artinya agak panjang kalau anak itu mempunyai kasus tertentu. Kita yang pertama
tidak langsung kamu ini salah, buku ini kamu coret-coret tidak benar, bukan seperti itu. Jadi kita melakukan segitiga restitusi yang ada 3 tahapannya: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan yang sudah dibuat di kesepakatan kelas itu tadi. Begitu saja Bapak Ibu, kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Cukup karena kita sudah lelah seharian ya Bapak Ibu. Terima kasih dari saya tentang disiplin positif. Mungkin ada sedikit kurang atau lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat? Biar kelas 5. Masih. Biar semangat berdiri dulu. Berdiri, oke? Biar kelas 5A. Oke. Nah, boleh duduk kembali. Oke. Sekarang kita akan membuat yaitu keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa sih? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas sama seperti dulu. Pernah nggak kelas 4 membuat kesepakatan kelas? Pernah. Oke, sekarang kita buat kesepakatan kelas. Kira-kira ada yang sudah pernah membuat dan ingat nggak kesepakatan kelas dulu di waktu kelas 4? Atau mau sekarang mau diubah lagi kesepakatan kelasnya? Kira-kira ada yang mau usul? Apa kesepakatan kelasnya? Jujur. Ada yang setuju saling menghargai? Setuju. Tanggung jawab. Datang tepat waktu. Saling menghargai. Nah, sekarang Ibu punya stick note. Di stick note ini nanti kalian tuliskan kesepakatan kelas masing-masing. Menurut kalian apa yang akan kalian tuliskan untuk kesepakatan kelas kita? Nanti biar disepakati sama-sama dengan siapa? Dengan teman-temannya, betul. Jadi nanti ditulis ya kesepakatan kelas apa yang akan kita tuliskan. Silakan kalian tulis di stick note. Itu apa nih? Tulis nanti yang lengket, jangan gitu ya. Tulisnya Ya, Bu. juga yang sudah silakan tempel kesepakatan kelas di depan. Nanti Ibu bawakan dan Ibu bacakan satu persatu apa sih kesepakatan kelasnya. Oke, tempel lagi nah. Lanjut. Kelas yang kalian tempel ini akan dibacakan Sarah. Yuk, silakan Sarah, bacakan kesepakatan kelasnya. Apa saja kesepakatan kelas dari ujung? Buang sampah pada tempatnya. Lanjut. Berangkat. Iya. Terus disiplin. Ibu sendiri kan ya. Ini sama dengan disiplin. Terus? Oke. Terus? Berangkat tepat? Sama ya. Lanjut. Buang sampah pada tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Faiz, guru SD Negeri Purwodadi Simpang, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Alhamdulillah saya telah mengikuti diseminasi tentang budaya positif dari calon guru penggerak Ibu Leli Septiana. Saya sangat senang mendapatkan materi tersebut, terutama budaya positif ini mengenai 5 posisi kontrol guru. Insya Allah saya akan menerapkan materi ini. Mudah-mudahan berikutnya saya bisa menjadi sebagai manajer bagi siswa-siswi saya. Untuk itu, Ibu Leli Septiana mudah-mudahan bisa menjadi guru penggerak yang hebat dan menjadi agen perubahan kita semua. Terima kasih Ibu Leli Septiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan keyakinan kelas, saya merasa lebih disiplin lagi dalam menjalankan kesepakatan kelas yang kami buat. Saya lebih bisa menghormati teman-teman saya di kelas. Terima kasih Bu Leli atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindya Faradila Akbar, siswa SDN Purwodadi Simpang kelas 5A. Setelah adanya kesepakatan dan keyakinan kelas, saya merasa ada perubahan yang positif dalam diri saya dan teman-teman kelas 5A, membuat saya sadar akan kedisiplinan dalam menjalankan keyakinan kelas bersama, seperti datang tepat waktu, saling menghormati antara teman, dan jujur. Terima kasih Bu Leli atas bimbingan saya. Senang dengan pembelajaran yang Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwanto, SPD, selaku Kepala Sekolah di SDN Purwodadi Simpang. Nah, dengan adanya guru penggerak, itu merupakan suatu kelebihan tersendiri, karena guru penggerak itu bisa membawa perubahan yang ada di sekolah kami, dan tentunya bisa menjadi contoh atau bisa mengimbaskan kepada guru-guru lain yang ada di sekolah kami. Bahkan saya berharap nanti bisa mengimbaskan ke sekolah-sekolah sekitar kami. Nah, guru penggerak itu menjadi aset bagi kami ya, secara kepala sekolah, karena memang guru penggerak itu bisa menjadi agen perubahan di dalam dunia pendidikan. Nah, itu sedikit yang bisa disampaikan. Sebenarnya banyak sekali itu manfaat dari guru penggerak. Nah, saya kira itu saja. Terima kasih.